kalau masalah dagang ya kita ikuti aturan-aturan dagang. Artinya aturan dagangnya gimana supaya kita bisa laris lah istilah jualannya. Jabatan juga seperti itu. Nah, ketika jalan pintas, tentu ini kan biasanya kan jalan pintas kalau seperti ini kan. Entah itu penglaris, entah itu pesugihan, entah itu untuk jabatan ya. Nanti dia akan lebih parah. Istilah tumbalnya itu. Oh gitu. Tumbalnya kan lebih parah. Walaupun dia kelihatannya unggul gitu ya. Nanti di situ. Khususnya ini Ustaz, bagi ibu-ibu yang hamil, itu ada nggak efek mungkin ya dari efek dari pendahulunya, kemudian khodamnya mengganggu janin itu ada kemungkinan nggak? Jadi seandainya pelaku tadi ya, yang punya khodam itu nggak diruqyah, kemudian timbul perkawinan, akan nitis ke anaknya itu. Ada nggak kemungkinan orang itu, seumpama nih, dari pendahulu kita punya ritual-ritual seperti itu, kemudian generasi berikutnya itu tidak ikut-ikutan, tidak mengamalkan, tapi kemudian terkena gangguan dari khodam. Kena efeknya ya. Kena efeknya. Ya. Pernah nggak ada pengalaman itu? Iya. Jadi ini naudzubillah ya, mudah-mudahan jangan terjadi kepada diri kita. Itu memang karena dulu pengetahuan tentang akidah, dulu juga ruqyah itu belum booming ya. Jadi orang-orang dahulu banyak yang punya pikiran tadi, punya khodam. Nah, punya khodam itu biasanya itu nanti ngefek ke keturunannya. Ngefek ke keturunannya, ke anak atau ke cucunya. Jadi yang bersangkutan sudah meninggal dunia, habis itu jin ini masih hidup, kan relatif lebih lama, lebih panjang kan usianya kan. Nah itu bisa langsung netes istilahnya, netes ke anak cucunya. Nanti ada gangguan-gangguan ke anak cucunya. Nah itu. Mungkin pertanyaannya kan, tuh berarti kayak dosa turunan gitu ya? Nah iya, bisa jadi tuh. Ya tidak dosa keturunan, itu efek aja. Sebagaimana kalau orang tua kita misalnya ya, bapak atau ibu punya hutang banyak, diwariskan kepada anaknya. Hutang banyak terus meninggal, kena efek nggak kita? Iya, kena warisan hutang. Warisan hutang. Jadi Sobat Quranic Message, dimanapun Anda berada, memang kita ini betul-betul diajarkan oleh Rasulullah. Oke, siap. Santai. Jadi kita memang diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berdoa, minta perlindungan kepada Allah, agar kemungkinan apapun ya, baik yang terjadi itu karena ulah kita sendiri atau karena mungkin perbuatan dari pendahulu kita sehingga kita punya efek, itu diminta untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Salah satunya dengan ayat kursi tadi. Iya. Maka kalau kita perhatikan ya Ustaz ya, amalia Rasulullah sebelum beliau tidur itu amat luar biasa ya. Di antaranya kan berwudu, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, bahkan sampai muawwidzatain itu ya, Qulhuwallahul ahad, Qul falak, dan Qul a'udzu binnas itu. Nah, yang menarik lagi nih kalau kita perhatikan bahwa ada orang-orang itu yang memang sengaja Ustaz ya, karena minta pertolongan sama jin tadi kemudian diganggu. Nah, kita ini bagi yang awam juga yang belum pernah lah tahu dunia jin itu, apakah hanya ayat kursi aja atau ada tambahan lain? Kalau seumpama ada yang ngasih, mengirim, kalau istilahnya kita dikirimi gitu kan biasanya, dikirimi apa gitu. Ini tadi pelaku yang mencari khodam apa keturunannya? Nah ini yang mencari khodam. Jadi orang mungkin ya, kan sekarang kan banyak sekali persaingan bisnis, kemudian jabatan juga diperebutkan. Banyak orang yang menggunakan hal-hal magic dan juga mistis seperti ini. Itu kita sebagai orang muslim yang ingin untuk menjadi baik hari demi hari itu apa kira-kira supaya tidak terkena Ustaz? Ya pertama kita berpikir secara logis saja gitu ya. Artinya kalau masalah dagang ya kita ikuti aturan-aturan dagang. Artinya aturan dagangnya gimana supaya kita bisa laris lah istilah jualannya. Jabatan juga seperti itu. Nah ketika jalan pintas, tentu ini kan biasanya kan jalan pintas kalau seperti ini kan. Entah itu penglaris, entah itu pesugihan, entah itu untuk jabatan ya. Nanti dia akan lebih parah.
istilah tumbalnya itu. Oh gitu. Tumbalnya kan lebih parah. Walaupun dia kelihatannya unggul gitu ya, tapi di situ. Karena ya tadi bangsa jin itu pertama khuliqal jan min nar. Jadi dari penciptaannya aja sudah tidak bagus. Kalau kita kan mintin ya, malaikat min nur gitu kan. Nah, ini dari api. Jadi karakter mereka itu secara umum itu kan nggak bagus gitu ya. Memang berapi-api. Ya. Itu pertama. Terus kedua, kita akan kesulitan mendeteksi bagaimana jin, karena namanya juga goib kan saja ya. Namanya goib, apalagi tadi dikatakan oleh Rasulullah itu Bapak sodaqoka huwa wa kadzab gitu. Jadi tadi yang redaksinya kan kepada Abu Hurairah kan itu yang disampaikan setan itu, jin itu benar bahwa ayat kursi itu untuk penjagaan kita. Tetapi bagaimanapun dia kadzab atau jago bohong. Jadi mendeteksi kita sangat susah. Dan kalau kita flashback kepada zamannya Rasulullah itu ya, sama sahabat-sahabatnya juga tidak ada ceritanya bahwa Rasulullah bekerja sama atau minta bantuan kepada bangsa jin. Sahabat-sahabat juga tidak ada. Kira-kira lebih butuh di zaman Rasulullah, di awal-awal Islam, apa kita sebetulnya kan? Seharusnya zaman Rasulullah. Nah iya, karena situ ada peperangan, ada apa gitu kan. Kalau itu misalnya khodam itu diperlukan, tentu sudah dilakukan. Dan itu ternyata tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Dan juga para sahabatnya. Khususnya ini Ustaz, bagi ibu-ibu yang hamil, itu ada nggak efek, mungkin ya, dari efek dari pendahulunya, kemudian khodamnya mengganggu janin, itu ada kemungkinan nggak? Jadi seandainya pelaku tadi ya, yang punya khodam itu, nggak diruqyah, kemudian timbul perkawinan, akan nitis ke anaknya itu. Jadi gitu. Jadi makanya orang-orang yang punya begitu segera bertobat, sehingga dia steril ketika terjadi persetubuhan dengan istrinya. Insya Allah anaknya juga tidak kena efeknya. Begitu juga yang kita khawatirkan lagi, misalnya anak itu ya, dia tempelan tadi, titisan tadi itu, titisan tadi, kemudian juga dia nggak disterilkan, nggak diruqyah misalnya, nggak diruqyah, atau mungkin dia dari sisi tauhidnya, dari syariat dikuatkan sehingga bisa keluar mungkin dengan sendirinya ya, walaupun itu kelihatannya agak sulit. Nanti akhirnya estafet turun terus menerus kepada anak cucunya terus. Itu bagi pelaku itu ya. Itu yang utama pelaku ya. Iya, harus bertobat, karena dia kan minta bantuan itu kan dia dapat ini kan, dapat kelebihan, maka harus bertobat. Jangan punya pikiran mengusir, karena itu termasuk kesalahan kedua-duanya kan. Makanya di surat Al-An'am itu ketika ditegur oleh Allah itu, ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal insi. Wahai bangsa jin, kata Allah, kenapa kalian banyak menyengsarakan manusia? Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana stamta'a ba'duna bibad. Rabbana stamta'a ba'duna bibad. Istimta. Istimta itu sama-sama menikmati. Nah, itu makanya itu tadi kan fanaru afwakum khalid. Jadi kedua-duanya melakukan maksiat gitu. Jadi bisa jadi khodamnya itu kemudian masuk kepada pelaku ya tadi ya. Pelaku kesyirikan tadi, dan pada saat terjadi hubungan suami istri juga ikutan di situ. Iya. Sehingga bisa netes tadi ya. Makanya kan istilah titisan gitu ya. Titisan ya. Ada bahasa lain jin nasab atau jin keturunan gitu kan. Itu kan istilah-istilah yang lain. Tapi pengertiannya seperti itu. Oke, berarti jin nasab dan sebagainya itu sumbernya berarti awalnya dari kesyirikan pelaku. Jadi sobat Quranic Message ya, kita agak sedikit tahu nih Nah, terbuka kan? Terbuka. Bagaimana sebenarnya yang disebut jin nasab tadi, karena kalau kita perhatikan dia ada korin, kemudian ada khodam, ada juga yang jin nasab karena akibat dari perlakuan syirik,
yang meminta pertolongan kepada kaum jin. Ya. Baik, kita di penghujung acara dan pertemuan kita pada kali ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga yang saat ini sedang hamil diberikan Allah kekuatan dan anak yang dikandung jadi anak yang sehat, soleh-solihah, dan juga sehat ibunya pula. Dan bagi yang saat ini diberikan Allah ujian sakit, segera diberikan Allah kesembuhan. Kita doa bersama, Ustaz. Monggo. Baik, sobat Quranic Message, di akhir pembicaraan kita, semoga kita betul-betul steril ya dari kesyirikan atau hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan. Kita berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin Amin. wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim. Allahumma rabban nas adibil ba'sa isfil muslimin anta syafi Amin. la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga doa kita diijabah Allah SWT. Dan Sobat Quranic Message, sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa bagi Anda yang suka video ini untuk subscribe, like, dan juga share. Dan bagi Anda yang ingin bertanya bisa komen di bawah, nanti kita akan jawab. Dan sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.